Ini kata undang-undang, kalimatnya jelas. Jadi apakah Anda mengatakan bahwa surat tuntutan jaksa itu salah? Yang mengharuskan ada persyaratan formal di awal, yaitu penetapan hakim. Itu pertanyaan saya, bukan rohnya secara formal perundang-undangan. Nah, sekarang dari mana tahu penuntut umum bahwa ada rekomendasi itu? Rekomendasi, jadi kalau menurut pemahaman saya sudah ada dari LPSK, ada manajer ada ya? Menurut pemahaman saya, kita sudah merekomendasikan ke kejaksaan. Sudah, jaksa sudah terima? Sudah ada? Ya. Sudah ada surat dari jaksa, dari LPSK kepada jaksa penuntut umum bahwa si Eliezer itu justice kolaborator. Menurut undang-undang ini, itu harusnya diekspresikan dalam surat tuntutan. Tidak ada keharusan harus ada penetapan hakim. Di putusan akhirlah hakim yang memutuskan apakah mengakui dia untuk diberikan keringanan. Gimana? Betul. Betul itu? Betul. Jadi kata bahwa harus ada penetapan hakim itu salah. Tidak perlu ada penetapan hakim. Tidak perlu. Betul. Artinya tuntutan jaksa itu salah. Yes or no? Saya tidak kan Anda bilang kan tadi tidak perlu. Iya. Berarti salah. Loh, tidak salah. Oh, kok tidak salah tapi tidak perlu? Bukan. Ini kalau kita biar langsung. Kalau kita. Bukan begitu, bukan. Jangan, maksud saya jangan dipecah kompli. Kalau tidak begini maka begitu, bukan begitu, gitu loh. Tapi kan pasalnya jelas. Ya. Pasalnya jelas bahwa cukup LPSK kirim surat ke jaksa, jaksa uraikan itu dalam surat tuntutan, nanti hakim akan memperhatikannya atau tidak. Tidak ada persyaratan formal gitu loh. Karena jaksa ini kan mengatakan seolah-olah harus ada persyaratan formal di awal. Itu maksud saya. Ya. Anda tadi mengatakan tidak perlu. Menurut pemahaman saya juga begitu. Bahwa ini seharusnya dari awal. Harusnya ini sudah ditetapkan sebagai JK. Oleh siapa? Oleh penyidik. Oleh penyidik seharusnya. Tapi kan dalam undang-undang mengatakan tidak oleh penyidik. Itu di dalam tuntutan dan putusan nanti. Ya. Itu nanti bukan lanjutannya. Di dalam undang-undang ini tidak ada kata-kata LPSK kirim surat ke penyidik. Cuma LPSK mengirimkan surat rekomendasi justice kolaborator kepada jaksa agar dalam surat tuntutan dipakai sebagai dasar untuk memperingat dan nanti oleh hakim akan dipertimbangkan. Tidak ada persyaratan formal. Itu pertanyaannya. Jadi Anda mengatakan tadi secara formal memang tidak ada. Tidak ada secara formal. Tidak ada. Iya. Pertanyaan kedua. Sambo seumur hidup. Ya. Eliezer 12 tahun. Anda sebagai jaksa senior, terlepas dari justice kolaborator atau tidak, apakah itu putusan fair? Sekiranya Eliezer itu tidak membuka kasusnya, sekiranya dia menutupi, harusnya berapa tahun untuk Eliezer? Sekiranya dia bukan justice kolaborator. Karena dia juga adalah pelaku utama. Oke. Dia menembak 4 kali. Ya. Mengenai sasaran di dada sebelah kiri. Ya. Ya. Dia termasuk player. Ya. Dia termasuk pelaku utama gitu. Termasuk pelaku utama. Dan menurut Anda, apakah pelaku utama itu berhak untuk justice kolaborator? Tidak. Karena memang itulah diatur di dalam surat edaran nomor 4 tahun 2021. Mahkamah Agung. Bukan pelaku utama. Jadi sekiranya Eliezer itu tidak kooperatif, harusnya berapa tahun hukumannya? Tidak kooperatif. Artinya tidak ikut membantu penyidikan, sehingga harusnya berapa tahun? Sama dengan Sambo, seumur hidup. Kalau Anda jadi jaksa. Persoalannya sekarang, niatnya pembunuhan ini siapa? Dari mana? Ya. Kan itu kan? Kan dari mana ini datangnya niat untuk membunuh itu? Tapi kan Anda udah tahu dari fakta di persidangan. Ya, menurut analisa Anda gimana? Tentu berbeda. Ya. Tentu berbeda. Harusnya berapa tahun Eliezer kalau sekiranya bukan justice kolaborator? Jadi bukan berapa tahun begitu, Pak. Kira-kira. Oh, kalau gitu. Tidak bisa. Kalau gitu saya balik pertanyaan. Masalahnya saya dengan Eliezer sekarang kooperatif. Pantas nggak 12 tahun? Pantaskah dia 12 tahun? Dituntut. Dia sudah membuka. Pantas nggak 12 tahun? Pantas. Kenapa? Ya, dia mematikan orang kok. Tapi kan dia sudah bekerja sama. Sudah tanpa dia kan kasus ini kan terbongkar. Kata siapa? Kata fakta persidangan. Loh, dari awal memang sudah memang begitu. Jadi Anda yang pensiunan jaksa mengatakan walaupun dia sebagai justice kolaborator
12 tahun itu pantas. Persoalannya, kenapa dia terlalu tinggi dengan PC? Itu aja persoalan. Itu yang menjadi masalah di dalam masyarakat. Pengacara Barada Richard Eliezer meminta agar kliennya dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nota pembelaan ini kami mengajak kepada semua pihak, marilah sama-sama mengupayakan dengan optimal daya pikir kita, menguji cita rasa keadilan kita, seraya terus berdoa dan berikhtiar agar kita dapat memenuhi rasa keadilan sejati di dalam persidangan ini. Jangan sampai kita salah memilih jalan sehingga tanpa kita sadari kita kembali merenggut masa depan dan kehidupan seorang pemuda yang lain bernama Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Semoga kita terhindar dari kesalahan dalam menghukum, karena kepedihan dan kesengsaraan akibat kesalahan penghukuman tidak dapat dipulihkan. Peristiwa ini telah merenggut nyawa seorang anak muda bernama Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Peristiwa ini telah membawa kepedihan bagi keluarganya, bagi bangsa ini. Kita tidak akan pernah mampu untuk membayangkan bagaimana rasanya kepedihan yang dialami oleh seorang ibu yang kehilangan putranya. Bangsa ini terpaksa kehilangan seorang anak muda yang berdedikasi dan telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini. Kita dapat membayangkan kekhawatiran para ibu di luar sana yang merasa khawatir dengan nasib anak-anaknya yang memilih menjadi prajurit dan aparat keamanan rendahan yang dapat sewaktu-waktu dapat bernasib buruk karena kesewenangan oknum atasannya. Secara khusus kepada keluarga besar Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak di Jambi, atas kebesaran hati luar biasa untuk mengampuni adik kami terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan menyerahkan pada proses hukum. Kita sama-sama berdoa atas dan terus berjuang agar keadilan tetap ditegakkan. Kepada masyarakat Indonesia, insan pers, para ibu yang selalu hadir dalam persidangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selama ini, serta yang selalu setia mendoakan, mendukung melalui media sosial, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga doa kita semua dijabah, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.